Otak, pakai otak. Pemimpin itu harusnya membuat rakyatnya senang, rakyatnya tenang, rakyatnya mudah, rakyatnya murah. Sekarang semua mahal, mau bikin IKN kita lagi suruh nyumbang urunan. Karena kita nggak mau patungan sukarela, dinaikin harga. Kayaknya apa yang ada dalam kepala oposisi itu seperti benang kusut, ruwet. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, yang berputar di otak mereka adalah bagaimana membuat fitnahnya. Bapak Ibu saudara sekalian, sering kita mendengar ungkapan Pak Jokowi itu lawannya adalah fitnah. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak bahwa lawannya Pak Jokowi fitnah? Kenaikan harga BBM ini disebabkan oleh ekonomi global yang sedang bergejolak, apalagi dengan lonjakan inflasi yang terjadi hampir di seluruh negara. Yang keempat, kelangkaan energi. Sudah dulu sebelum perang sudah harganya naik karena kelangkaan, ditambah perang naik lagi. Sekarang harga per barel sudah di atas 100 US dollar. Yang sebelumnya hanya 50-60. Semua negara sekarang ini yang namanya harga BBM naik semuanya, LPG naik semuanya. Hati-hati dengan ini. Bapak nanti lama-lama nggak akan pernah bisa ketemu yang namanya Pertalite. Kemarin premium udah hilang, sekarang Pertalite, besok cuma ada Pertamax. Jadi kita terus-terusan dipersusah. Ada apa dengan negeri ini umat mayoritas diperlakukan seperti ini? Kenapa Bandara Kertajati berhenti? Memang sengaja dibuat dari dulu supaya jangan jalan. Karena 68% sertifikat tanah masyarakat di Majalengka itu sudah di tangan orang-orang yang matanya ini. Itu aja yang mereka pikirkan. Karena para oposisi ini nggak punya kemampuan lebih dalam bekerja dan menciptakan ide baru untuk negara. Pikiran oposisi itu hanya kekuasaan dan kekuasaan. Karena kekuasaan itu manis rasanya. Dulu beliau difitnah pribadinya. Katanya Pak Jokowi itu non-muslim. Setelah tidak berhasil dari sisi pribadi, kebijakan-kebijakan beliau. Karena semuanya naik, yang terjadi yang kelima, yang terjadi adalah kenaikan harga produsen. Pabrik mau memproduksi sesuatu, dia beli bahan baku, harganya naik. Dia mau beli bahan pembantu, harganya naik. Dia mau beli BBM, harganya naik. Artinya apa? Ongkos produksi naik. Dikirim ke pasar, berarti harga konsumennya juga nanti akan naik. Ini efek berantainya seperti itu. Supaya kita ngerti betapa ketidakpastian itu menimbulkan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Sebuah video yang memperlihatkan pendakwah kontroversial Ustadz Alfian Tanjung menuding pemerintah dengan menyebut harga sengaja naik untuk membiayai Ibu Kota Nusantara atau IKN viral di media sosial. Video Ustadz Alfian Tanjung tuding pemerintah terkait harga naik viral usai diunggah pengguna Twitter Lelaki Sunyi seperti dilihat pada Rabu 6 April 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengatakan Indonesia saat ini di ujung tanduk lantaran para penipu menjadi pemimpin dan pengkhianat dipuji rakyat. Otak pakai otak di negeri di ujung tanduk. Para penipu jadi pemimpin, para pengkhianat jadi pujaan. Cuit netizen Lelaki Sunyi. Dilihat dari video itu, tampak Alfian Tanjung tengah ceramah di atas mimbar. Ia pun menyebut pemimpin harusnya membuat rakyat senang dan tenang. Pemimpin itu harusnya membuat rakyatnya senang, tenang, rakyatnya mudah, ujar Ustadz Alfian Tanjung. Namun, kata Alfian Tanjung, sekarang rakyat makin susah lantaran semuanya serba mahal. Tak hanya itu, masyarakat menurutnya juga disuruh menyumbang untuk membiayai IKN. Sekarang semuanya sudah mahal, mau bikin IKN, kita lagi disuruh nyumbang, kata Alfian Tanjung. Alfian Tanjung pun menuding harga saat ini sengaja naik lantaran masyarakat enggan patungan secara sukarela untuk membiayai IKN. Udah, kita kagak suka pindah, disuruh lagi kita patungan. Karena kita nggak mau patungan sukarela, dinaikin harga, tegasnya. Selain menyinggung harga semakin naik, Alfian Tanjung juga menyinggung soal kelangkaan Pertalite saat ini. Bapak, lama-lama nanti gak akan bisa ketemu yang namanya Pertalite. Kemarin premium sudah hilang, sekarang Pertalite, ujarnya.
Kenaikan harga BBM ini disebabkan oleh ekonomi global yang sedang bergejolak, apalagi dengan lonjakan inflasi yang terjadi hampir di seluruh negara. Yang keempat, kelangkaan energi. Sudah dulu sebelum perang sudah harganya naik karena kelangkaan, ditambah perang naik lagi. Sekarang harga per barel sudah di atas 100 US dollar. Yang sebelumnya hanya 50-60. Semua negara sekarang ini yang namanya harga BBM naik semuanya, LPG naik semuanya. Hati-hati dengan ini. Otak pakai otak. Pemimpin itu harusnya membuat rakyatnya senang, rakyatnya tenang, rakyatnya mudah, rakyatnya murah. Sekarang semua mahal, mau bikin IKN kita lagi suruh nyumbang urunan. Karena kita nggak mau patungan sukarela, dinaikin harga. Kayaknya apa yang ada dalam kepala oposisi itu seperti benang kusut, ruwet. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, yang berputar di otak mereka adalah bagaimana membuat fitnahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sering kita mendengar ungkapan Pak Jokowi itu lawannya adalah fitnah. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak bahwa lawannya Pak Jokowi fitnah? Bapak nanti lama-lama nggak akan pernah bisa ketemu yang namanya Pertalite. Kemarin premium udah hilang, sekarang Pertalite, besok cuma ada Pertamax. Jadi kita terus-terusan dipersusah. Ada apa dengan negeri ini, umat mayoritas diperlakukan seperti ini? Kenapa Bandara Kertajati berhenti? Memang sengaja dibuat dari dulu supaya jangan jalan. Karena 68% sertifikat tanah masyarakat di Majalengka itu sudah di tangan orang-orang yang matanya. Itu aja yang mereka pikirkan. Karena para oposisi ini nggak punya kemampuan lebih dalam bekerja dan menciptakan ide baru untuk negara. Pikiran oposisi itu hanya kekuasaan dan kekuasaan. Karena kekuasaan itu manis rasanya. Dulu beliau difitnah pribadinya. Katanya Pak Jokowi itu non-muslim. Setelah tidak berhasil dari sisi pribadi, kebijakan-kebijakan beliau. Karena semuanya naik, yang terjadi yang kelima, yang terjadi adalah kenaikan harga produsen. Pabrik mau memproduksi sesuatu, dia beli bahan baku, harganya naik. Dia mau beli bahan pembantu, harganya naik. Dia mau beli BBM, harganya naik. Artinya apa? Ongkos produksi naik. Dikirim ke pasar, berarti harga konsumennya juga nanti akan naik. Ini efek berantainya seperti itu. Supaya kita ngerti betapa ketidakpastian itu menimbulkan tantangan-tantangan yang tidak mudah